Sebelumnya gue akan minta maaf dulu ya, akhir-akhir ini gue lagi sibuk beberapa proyekan di luar. Ada yang gue upload di story, ada yang gue update di story, ada juga yang belum boleh, masih rahasia gitu ya. Kalau misalnya gue bocorin nanti yang ada gue kena tuntut gitu. Video terakhir gue bahas tentang playlist baru, yaitu bagaimana caranya berbicara kepada lawan bicara supaya bisa lengket di hati dan pikiran mereka. So, video kali ini adalah lanjutan dari playlist tersebut. Kalau misalnya kalian belum nonton video yang sebelumnya, silahkan nonton. Di playlist ini ada ya video yang pertamanya. Kalau misalnya kalian udah nonton dan udah siap untuk lanjut ke video ini, jangan lupa kasih tombol like di bawah, di subscribe juga, dan kita langsung masuk ke videonya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu semangat. Kemarin sempat ada gempa ya, semoga ya nggak ada apa-apa ya. Semoga kedepannya walaupun di BMKG nggak ada potensi tsunami, cuma yang pasti kedepannya semua hal baik-baik saja ya. Rencana Tuhan nggak ada yang tahu, yang pasti selalu ada titik baik di setiap hal apapun itu. 6 cara untuk membuat lawan bicara kita lengket di hati dan di pikiran mereka. Lanjutan kedua, let's go. Yang pertama sedikit kontroversi, karena sebelumnya gue sempat ada bilang selalu berani untuk bertanya apapun yang kalian pikirkan di dalam pikiran kalian. Langsung tanya, jangan terlalu berpikir banyak. Nah, di tips yang pertama video kali ini adalah ask yourself dulu. Tanya ke diri lo dulu, apakah pertanyaan lo ini sopan? Apakah pertanyaan lo ini butuh untuk dipertanyakan? Dan apakah pertanyaan lo ini cocok untuk ditanyakan kepada orang tersebut, kepada circle tersebut, kepada momen tersebut. Dan serunya adalah di perkontroversian ini, di momen lain kalian harus menjadi orang yang spontaneous. Di momen lain lagi kalian harus menjadi orang yang lebih overthinking. Dan overthinking di sini maksud gue lebih mempertimbangkan jauh lebih banyak ya. Cuma menurut gue kalian harus cobain dulu semuanya. Kalian harus bertanya-tanya ke diri kalian dulu. Kalian harus berani apapun yang kalian pikirkan kalian keluarkan gitu ya. Nggak masalah kalian akan ngerasa kayaknya gue salah ngomong deh tadi, atau misalnya kayak gue ngerasa harusnya gue ngomong deh tadi gitu ya, di momen-momen yang berbeda. Itu nggak masalah, justru dengan momen-momen tersebut kalian akan lebih tahu dan lebih awas dengan bagaimana kalian bersikap di momen yang akan datang. Jadi dari banyak kesalahan yang kalian lakukan, ya itu yang akan membentuk karakter kalian jadi jauh lebih lihai gitu ya. Ngelihat momen sama ngelihat orang, ngelihat waktu, ngelihat tempat, ngelihat obrolan tuh jauh lebih keren. Yang kedua adalah mulai membaca energi dari ruangan lo. Sebenarnya gini, semua orang bisa membaca sebenarnya. Semua orang bisa merasakan energi yang bisa ada di ruangan tersebut, atau di circle tersebut, atau di meja tersebut. Cuma ntar gue jelasin dulu. Jadi setelah kalian bisa membaca gitu ya, kalian membaca energi tersebut, baru kalian rasakan apakah gue ketika melakukan ini, atau ketika bertanya ini, atau ketika berbicara ini akan menjadi appropriate. Apakah sopan gue ketika berbicara atau bersikap, bertingkah seperti ini, seperti yang gue lakukan gitu ya misalnya. Untuk membaca energi sendiri sebenarnya nggak ada caranya ya. Lebih harus mengenal suara di hati kalian aja. Jadi kayak misalnya kalian ketemu sama teman kalian yang lagi murung gitu, misalnya dia lagi kayak main HP aja sendiri, teman-temannya lagi pada ketawa di sekitarnya, terus dia cuma dia main HP tanpa dia harus bilang dia sedih, atau dia bete, atau dia pusing gitu ya. Kan kita udah tahu gitu. Kita ngelihat mukanya aja gitu udah beda ya daripada teman-teman di sekitarnya. Itu udah tanda-tandanya udah dapet banget. Orang lagi sedih, orang lagi stres, itu semua rasanya negatif. Dan ini di luar apapun penyebabnya dia ya, cuma yang pasti membuat dia jadi sedih, murung, stres, negatif vibes. Bahkan kita dari jauh aja udah ngelihat dia kayak lagi murung, lagi sedih. Dan itu adalah energi yang kita rasakan sebenarnya. Nah, kebanyakan orang nggak sadar gitu. Dari mana lo bisa tahu? Ya dari suara hati lo gitu. Ketika lo kayaknya dia lagi sedih deh, ya udah ikutin kata hati lo, dengerin gitu ya. Nggak usah ditanya lagi, lo sedih nggak sih? Lo bersikap seperti yang lo rasakan. Kalau misalnya circle tersebut lo ngerasa kayak lagi happy banget nih, ya udah, ini kayak lagi tense nih, lagi tegang, lagi serius, lagi panas gitu misalnya. Nah, itu sebenarnya lo bisa jadi icebreaker juga. Mungkin nanti gue akan bahas di video berikutnya ya. Nah, yang ketiga, kalau misalnya lo masih susah untuk membaca energi dari ruangan tersebut, atau misalnya moodnya gimana, gue minta harus membaca orang yang ada di ruangan atau di meja tersebut. Baca dari tone-nya, dari tone suaranya. Apakah dia tinggi? Biasanya kalau tinggi itu, kalau untuk perempuan biasanya tertarik gitu ya, suaranya tertarik ke wah, misalnya gitu ya. Kalau misalnya laki-laki suara rendah, itu biasanya yang jauh lebih menarik. Itu bisa jadi salah satu opsi-opsi pertama yang kalian baca sebelum kalian mulai lihai membaca energi dari ruangan tersebut. Nah, dari situ kalian baru bisa nih, oh iya, kalian behave-nya yang gimana, kalian bersikapnya gimana, jokes apa yang bisa gue keluarin misalnya gitu ya. Dan biasanya sebelum kalian masuk membaur dalam pembicaraan yang di ruangan tersebut, di tips berikutnya, pilihan terbaik kadang kalian bisa mengikuti aja crowd tersebut ya.
kalian menjadi pendengar dulu di situ, kalian menjadi, nggak usah menjadi orang yang aktif di situ, nggak apa-apa. Kalian nggak usah jadi leader yang pegang omongan atau yang pegang jokes itu, nggak usah. Kalian kadang ikut ketawa atau ikut mendengarkan aja. Sometimes it works, sometimes itu juga seru, nggak ada salahnya untuk menjadi crowd. Yang keempat adalah tidak boleh ada agama, tidak boleh ada politik. Kecuali kalian udah setuju di awal untuk ngomongin sesuatu. Cuma kalau misalnya agama kayaknya itu lumayan berat ya. Kecuali lo bener-bener tahu apa yang kalian omongin, kalian bener-bener tahu. Begitu juga dengan politik, begitu juga dengan kata-kata kasarnya. Kalau misalnya kalian bener-bener yang into berdua banget obrolannya, misalnya sama temen atau sama orang, jangan deh agama susah ya, jangan ngomongin agama deh, agama masing-masing aja. Untuk membuat lawan bicara lo inget di akal dan hatinya mereka tentang lo. Stop. Mau sepintar apapun memandang agama atau mau sejago apapun lo memandang politik, obrolan tersebut sangat tidak cocok untuk diobrolin sama lawan bicara yang menurut gua belum sedekat itu lo dengan dia. The last but not least adalah ketika lo ragu mau bertanya apa, atau misalnya lagi bingung gitu ya, obrolan gua udah habis ini. Pertanyaan yang paling cocok adalah tanyakan apapun tentang mereka. Ini adalah jurus jitu sebenarnya. Dari secara fisik mau lo tanya boleh, mau dari segi hobi boleh, dari segi emosional boleh, dari segi wejangan mungkin kalau dari orang tua, atau dari sudut pandang dalam kehidupan mungkin kalau misalnya sama lawan bicara yang sepantaran. Apapun deh, apapun, semuanya yang penting tentang dia. Nah, itu adalah pertanyaan yang menurut gue sangat-sangat menjadi jawaban ketika lo lagi bingung mau bertanya apa kepada seseorang. Simpelnya, om orang mana? Itu udah gampang banget. Om ini kayaknya gayanya ala-ala K-pop gitu, om suka Korea ya? Misalnya gitu ya. Tante, ini kayaknya tasnya bagus deh, kulit buaya tante ya, kroko ya? Wah mahal ini tante. Iya beli gini. Wah, oh tante sering jalan-jalan. Nah, itu pertanyaan tentang diri mereka. Salah satu contoh ya, salah tiga contoh pertanyaan tentang dirinya. Menurut gua kalian harus praktekin. Kalian harus praktekin karena semakin kalian banyak trial and error, kalian kenal kesalahan dari kalian banyak melakukan kesalahan, kalian akan jauh lebih kenal dengan diri kalian sendiri ya. Kalau misalnya kalian belum nonton video yang sebelumnya, silahkan tonton karena ini menurut gua sangat bagus untuk improvement di diri kalian. Selama ini masih di bulan-bulan awal di tahun 2022, jadi menurut gua sangat bagus untuk mengimprove diri kalian. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya, di playlist berbicara ini juga. Insya Allah gue akan rutin ya. Habis ini gue langsung syuting lagi buat kalian. Oke? Jangan lupa dipraktekin karena kalian adalah orang yang awesome, special, and amazing, and you just have to believe it. Assalamualaikum.